Kompetensi dasar atau KD yang akan kita bahas adalah KD 3.2, yaitu menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Udara yang masuk ke dalam hidung disaring oleh rambut-rambut hidung dan selaput lendir. Selaput lendir juga berfungsi untuk menjaga suhu dan kelembapan udara yang masuk. Selanjutnya, udara masuk ke dalam tenggorokan. Bagian dari tenggorokan yaitu pertama, faring atau tekak, yang merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernafasan. Selanjutnya, udara masuk ke pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan disebut juga laring atau jakun. Pada pangkal tenggorokan atau jakun terdapat pita suara yang akan menghasilkan suara jika bergetar. Di laring terdapat juga katup yang disebut dengan epiloktis. Katup ini akan terus terbuka pada kondisi kita bernafas. Pada saat menelan makanan dan minuman, epiloktis akan menutup dan mengangkat jakun ke atas sehingga makanan dan air tidak masuk ke tenggorokan dan kita masih bisa bernafas. Selanjutnya, udara masuk ke batang tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan yang berbentuk seperti cincin. Pada trakea terdapat rambut dan selaput lendir yang berfungsi menahan dan mengeluarkan kembali kotoran yang berhasil masuk melalui udara. Tenggorokan bagian bawah bercabang menjadi dua yang disebut bronkus, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus kiri menuju ke paru-paru sebelah kiri dan bronkus kanan menuju ke paru-paru sebelah kanan. Setiap ujung bronkus bercabang-cabang yang semakin menyempit sehingga seperti ranting yang disebut bronchioli atau bronchiolus. Setiap ujung dari bronchioli atau bronchiolus terdapat alveoli atau alveolus. Jumlah alveolus yang menyusun paru-paru sekitar 300 juta alveolus. Dinding alveolus mengandung pembuluh darah. Melalui dinding inilah terjadinya pertukaran oksigen dari paru-paru ke pembuluh darah dan pertukaran karbon dioksida dari pembuluh darah ke paru-paru. Teman-teman, pernahkah kamu mendengar istilah pernafasan dada dan pernafasan perut? Apa sih pernafasan dada dan pernafasan perut itu? Yuk kita simak. Berdasarkan gerakan otot tulang rusuk dan otot diafragma pada proses pernafasan manusia, maka dikenal dengan pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan otot tulang rusuk. Jadi ketika kita menghirup udara, yang terlihat adalah tulang rusuk dan rongga dada kita membesar. Paru-paru pun mengembang. Namun ketika kita menghembuskan udara, tulang rusuk dan rongga dada kembali ke posisi semula dan paru-paru pun mengempis. Selanjutnya, pernafasan perut. Pernafasan perut adalah pernafasan yang menggunakan otot diafragma. Jadi, ketika otot diafragma datar, rongga dada menjadi membesar dan paru-paru pun mengembang, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Namun, ketika otot diafragma melengkung ke atas, rongga dada kembali ke posisi semula, sehingga udara keluar dari paru-paru. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia. 1. Umur atau usia. Umumnya, makin bertambahnya umur seseorang, maka irama pernafasannya semakin lambat. Hal ini berkaitan dengan semakin berkurangnya kebutuhan energi. Contoh, usia balita banyak energinya, yang berarti laju metabolisme dalam tubuh juga akan lebih cepat, sehingga membutuhkan banyak oksigen dan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida. 2. Jenis kelamin.
Jenis kelamin adalah faktor yang dapat mempengaruhi pernafasan, karena irama pernafasan laki-laki umumnya lebih cepat daripada perempuan. Sebab laki-laki umumnya beraktivitas lebih banyak dan bekerja lebih keras daripada perempuan. Faktor yang ketiga adalah posisi tubuh. Posisi tubuh menentukan banyaknya otot dan organ tubuh yang bekerja. Hal ini berarti menentukan kebutuhan energi untuk mendukungnya. Sebagai contoh, pada saat berdiri, otot-otot kaki banyak berkontraksi. Juga otot-otot tubuh yang ikut menjaga agar posisi tubuh tetap tegak berdiri ikut berkontraksi. Di samping itu, agar tubuh dapat berdiri, maka organ dan pusat saraf keseimbangan bekerja untuk mengendalikan posisi tubuh. Oleh karena itu, irama pernafasan dan posisi berdiri lebih cepat daripada orang duduk atau berbaring. Dan yang terakhir adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Kegiatan yang dilakukan sehari-hari memerlukan energi. Semakin banyak organ tubuh yang bekerja dan semakin berat organ kerja tersebut, maka semakin tinggi kebutuhan energi yang diperlukan, sehingga laju metabolisme dan irama pernafasan semakin cepat.